Kalau kamu tidak mengirimkan sejumlah uang, nanti foto-fotomu yang kamu kirim ke aku akan saya sebar ke media sosial. Itu. Jadi itu salah satunya. Itu baru salah satu modusnya. Kemudian ada yang belum pernah ketemu tapi sudah menjalin komitmen mau menikah. Kemudian si laki-laki ini modusnya di PHK dari perusahaan, kemudian mau buka usaha sendiri, minta bantuan modal dan lain-lain. Ternyata apa yang difotokan, yang dikirimkan si perempuannya ini adalah usaha milik orang lain. Ada juga kasus lain yang sengaja mendatangkan si laki-laki ini ke Hong Kong. Banyak. Jadi si cewek ini benar-benar membelikan tiket pulang pergi untuk cowoknya. Halo, kita ketemu lagi pemirsa ya di channel Novi Boy. Lama sudah kita nggak ketemu ya. Saya tidak membuat konten. Apa kabar di sana? Semoga sehat-sehat saja ya semua. Kabar saya di sini baik-baik saja. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah kasih like di video-video saya sebelumnya. Konten kali ini itu adalah konten ulasan. Jadi sahabat kita yang bernama Mbak Yanti ini pernah ikut nimbrung. Sebelumnya saya mau kasih tahu, saya juga seorang host di program podcast Radio Nongkrong Bareng yang mengudara setiap Minggu malam, setiap Rabu malam di YouTube, Minggu malam di Facebook bersama Kak Sam. Ya, Kak Sam juga kita berdua host ya, presenter dari podcast tersebut. Nah, ketika kita mengudara pada saya pikir bulan-bulan lalu ya di podcast kita Radio Nongkrong Bareng, podcast saya itu bersama Kak Sam, ada tamu Mbak Yanti Maryanti, sarjana hukum. Beliau ini kerja sebagai pekerja migran Indonesia di Hong Kong dari sebuah organisasi komunitas masyarakat tanggap hukum KMTA. Dia berkisah pada podcast itu, kita ngobrol nih ya, dia berkisah bahwa pernah kedatangan seorang sahabat wanita yang curhat tentang bagaimana dia ya, si sahabat wanita ini katakanlah namanya Mawar. Mawar ini sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki asal Indonesia. Dari mana mereka berkenalan? Mereka berkenalan dari media sosial. Ya, zaman ini sudah pasti itu banyak akses untuk kita berkenalan dengan banyak orang seperti itu. Facebook, apalagi Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, jadi Mbak Yanti Maryanti mengatakan kepada kita, cerita dia nih secara detail bahwa perempuan tersebut ternyata kena tipu dengan modus cinta, ya. Modus cinta kan maksudnya si pria ini serius gitu ya, ingin menjalin hubungan hingga mereka berumah tangga, mungkin memberikan harapan biasa. Rayuan pulau kelapanya laki-laki ini membuat hatinya si Mbak ini tumbang, ya, jatuh cinta lah. Namun ini ulasan ya, video ini ulasan tentang apa yang Mbak Yanti sampaikan dari kisahnya Mawar tersebut di podcast Radio Nongkrong Bareng. Terus kemudian tersambung tuh mungkin dengan 1-2 orang, terus dia merasa klik, dia merasa cocok, kemudian berlanjut di WA, kemudian berlanjut hubungan jarak jauh, pacaran via online walaupun belum pernah ketemu. Kemudian ada yang sudah sampai nanti kesempatan video call berapa hari sekali atau dengan jelas yang kesempatan masing-masing. Akhirnya
Aja memang dari biro jodoh itu ada yang kemudian kejadian dan berjodoh itu ada, cuman dari 100 mungkin hanya sekitar 10 yang bisa masuk ke kategori berjodoh, tapi sisanya itu akan lebih banyak pada love scam, penipuan, kemudian pemerasan, akhirnya seperti itu. Jadi kadang teman-teman yang sudah kesepian ini dibuai dengan rayuan segala macam rupa ya, dengan segala macam cara, apalagi sudah dia mau bercerita. Nah, si pelaku ini memanfaatkan celah-celahnya untuk membuat perempuan ini merasa dicintai, disayangi, merasa punya seseorang yang spesial. Kemudian mereka sudah intens berhubungannya online tanpa ketemu. Ada yang sampai rela berfoto ria, bergaya, berpose sedemikian rupa. Kemudian digunakan, banyak sekali. Kemudian digunakan sama si pelaku ini untuk memerintah. Nah, saya punya catatan tentang masalah lonely, kesepian. Kesepian itu kan panggilan hati ya. Iya. Yang mana kita butuh seseorang, butuh perhatian. Kita merasa sepi, kita butuh seseorang, kita butuh perhatian. Atau kita mojok aja, ya. Kadang-kadang kita merasa di antara keramaian di sebuah perkumpulan katakan, tapi mungkin karena vibe-nya, karena value, nilai-nilainya itu nggak sama gitu ya, nggak nyambung. Jadi kita merasa tersingkir, terus menyendiri. Ini mungkin salah satu penyebab kesepian. Dari catatan saya juga, penyebab lain dari kesepian adalah terjebak dalam sebuah rutinitas. Nah ini yang bahaya. Namanya terjebak, kita kan tadinya nggak tahu, tiba-tiba sudah berada aja dalam jebakan tersebut, seperti jebakan Batman. Istilah anak-anak sekarang ya, terjebak dalam rutinitas. Dari catatan saya, hidup tanpa variasi ya, jadi itu aja bertahun-tahun membuat jiwa kita tumpul. Banyak sekali ya teman-teman, apalagi kita kerja migran yang notabene kita ada jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang sayang, kemudian pasti kesepian itu sudah pasti. Tapi ada beberapa teman yang bisa memanfaatkan kesepian tersebut dari segi hal-hal yang positif. Tapi tidak sedikit yang kemudian buayan keadaan. Ya kan kalau misalnya kesepian, gabut gitu kan, hiburan kita di sini hanya HP. Udahlah, HP masuk ke media sosial, masuk ke Facebook seperti yang kita lakukan pada hari ini, nongkrong bareng di Facebook kayak gitu kadang. Terus ada yang bermain Instagram, Twitter, dan banyak sekali kan aplikasi-aplikasi, sampai teman-teman ini mungkin tertarikan dengan salah satu orang misalnya. Kemudian ada yang sengaja dikesan itu sengaja juga buka dating app kayak gitu-gitu mas biasanya. Ini kita namanya terjebak, jadi kita harus keluar. Ada solusinya, ubah rutinitas tersebut. Kan ada nih hari libur, ya. Orang bekerja pasti ada hari libur, biasanya hari Minggu. Nah itu, kita bisa melakukan hal-hal apa untuk keluar dari rutinitas tersebut.
mengenai besoknya kita akan masuk lagi dalam rutinitas, itu ya sudah kewajiban kita, namanya orang hidup harus bekerja gitu ya, harus bekerja untuk menghasilkan uang yang dibutuhkan. Jadi dua penyebab itu. Ada lagi penyebab lain nih, dari seseorang kesepian, seperti yang dihinggapi oleh tadi cerita saya, seorang wanita jatuh cinta ke pria, ya wajar lah. Nah persoalannya ketika dia kesepian, dia nyangkut hatinya. Dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Yanti menceritakan kisahnya. Jadi pemirsa, ya semoga video konten ini punya manfaat untuk Anda yang mungkin merasa di zaman ini ketika banyak kawan yang hanya melalui media sosial. Cobalah juga bergaul untuk betul-betul yang offline. Jadi bukan lewat gadget, tapi langsung nih kita berkomunikasi langsung dengan orangnya ada di depan kita, keluarga ada di depan kita. Itu jauh lebih baik. Terima kasih banyak, jangan lupa komen ya. Kita bisa berinteraksi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.